Salam, waras damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 2 Juni 2023 tertulis dalam kitab Injil Matius 6 ayat 3. Demikian bunyinya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Asa jupa di loko asi-asi, unang mapola di boto tanganmu sia birang na nilehon di tanganmu siamun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, dalam kehidupan kita mengenal bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan semata-mata. Kecanggihan teknologi, kedokteran tidak akan pernah mampu untuk memperpanjang napas kehidupan manusia. Waktu sudah ditentukan Tuhan, dan itu adalah pemberian Tuhan semata-mata. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita juga kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang mampu untuk memberi dan menerima sesuatu yang wajar, dan itu menjadi kewajiban kita. Tetapi sering seperti yang dikatakan, ketika kita memberi kepada orang lain, maka pemberian kita itu tidak dengan tulus ikhlas. Sebentar lagi mungkin akan ada yang disebut dengan pemberian-pemberian yang diberikan oleh oknum tertentu dalam rangka pilkada, pilpres, pilcaleg, di mana mereka memberi hanya untuk memberikan kepada kita satu kewajiban untuk memilih dia pada waktu yang akan datang. Firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada khotbah di bukit, di mana Yesus mengingatkan setiap orang dalam hal memberi, maka mereka harus melakukan pemberian itu dengan hati yang tulus ikhlas, bukan untuk meminta atau menuntut pujian kepada dirinya sendiri. Memberi sedekah adalah supaya orang terbebaskan dan merasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya apa yang dikatakan di situ, bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, memberi sedekah yang dikatakan itu adalah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sering menuntut pujian. Kita sering seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan
Hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa ketika kita memberikan itu sebagai bagian daripada kewajiban kita, karakter hidup kita yang menyatakan bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita, supaya orang lain juga akan memuji Tuhan. Supaya orang lain itu berbahagia ketika dia menerima, bukan semakin tertekan, bukan semakin tidak bisa berbicara. Kita memberi dengan tulus ikhlas. Dikatakan di situ, jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang diberikan oleh tangan kanan atau sebaliknya. Artinya jangan kita umbar, kita memberi, biarlah pemberian kita itu tidak diketahui orang, tapi orang lain dapat merasakan itu dalam kehidupannya. Dalam ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Damang dainang saudara-saudara kasih Yesus Kristus, kita di dalam pemberian atau menerima sesuatu, kita sering menuntut kepada anak-anak untuk langsung membalasnya. Ketika ada orang memberikan uang kepada anak kita, kita langsung mengatakan, bilang apa? Terima kasih opong, terima kasih tulang, terima kasih namboru dan sebagainya. Dikatakan di situ kita sering menuntut. Sehingga ketika dikatakan di situ kalau kita sudah menuntut dan dikatakan terima kasih, maka upah kita sudah kita terima. Tetapi ketika orang lain tidak tahu kita memberi kepada mereka, kita menolong mereka, maka dikatakan Bapamu yang di sorga, yang melihat yang tersembunyi, akan membalaskannya. Pemberian dengan hati yang tulus ikhlas itu dapat menuntun orang semakin mengenal Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Pemberian-pemberian kita dalam gereja bagi orang-orang lain itu adalah pemberian karena kita bersyukur kepada Tuhan, dan itu kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga ketika orang lain tidak tahu pemberian kita, maka dia akan memuji Tuhan di dalam kehidupannya, bukan memuji kita yang memberikan, yang sudah menolongnya. Walaupun seperti yang dikatakan itu, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, dia selalu mengatakan jangan beritahukan kepada orang lain, tetapi orang yang sudah merasakan pertolongan, orang yang sudah menerima pemberian, pasti dia tidak akan pernah mampu untuk menyimpan itu semuanya hanya dalam hatinya. Dia pasti akan mengucapkan terima kasih, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah sedekahmu, berikanlah bantuanmu, karena kita sudah diberkati Tuhan. Biarlah pemberian kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami dalam hal memberi sedekah, dalam hal memberi bantuan. Maka kami akan melakukan itu dengan tersembunyi, sehingga tidak ada orang yang tahu, tetapi Engkau mengetahui, karena kami memberi, karena kami sudah terlebih dahulu menerima daripadamu. Oleh karena itu, mampukan kami semuanya menjadi orang-orang yang rajin untuk memberi, menolong orang-orang di sekitar kami, sehingga semuanya bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pemberianmu dengan senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam.